Nauzubillahiminzalik ya Allah. Aku kaget ngeliat tayangannya loh, Ustadz Maulana juga sampai bengong sekali ngeliatnya. Apa yang ada di pikiran Ustadz Maulana ngeliat tayangan tadi? Kalau saya sih, ya Allah, gimana ya? Aduh, Orang yang keterbelakangan mental, bercampur haru, sedih, kasihan, pokoknya. memutilasi Ya, aduh, anaknya, darah dagingnya sendiri. dan untuk Nauzubillahiminzalik. dibelur tadi. Baik, ini akan kita pelajari Ustadz Maulana. Dan aku harus tanya ini sama Ustadz Maulana. Kalau misalnya nauzubillahiminzalik ini terjadi dalam kehidupan setiap orang, ada yang mengalami contohnya seperti tadi gitu. Apakah kita boleh membenci ayah yang melakukannya? Atau kita tetap tidak boleh membencinya Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf kepada semua pemirsa jamaah Islam itu Indah yang lagi nonton tayangan tadi. Ayo, kedepankan baik sangka. Kedepankan baik sangka. Sebelum saya bertausiah mengambil materi saya ini, tolong dikedepankan dulu melihat tayangan tadi. Tolong rasa kasihan dikedepankan. Sebaiknya kita ambil, masukkan di tempat rehabilitasi, apa namanya? Rehabilitasi. Nah, itulah rehabilitasi, disembuhkan. Mohon maaf. Pertanyaan Mas Sony. Ya. Apakah seorang anak harus membenci orang yang memiliki, mohon maaf, orang tua yang memiliki penyakit kejiwaan tadi dan membawa banyak kesusahan kepada anaknya? Apakah dia dibenci? Mohon maaf. Tidak boleh membenci orang tua dalam kondisi apapun. Tidak boleh membenci orang tua. Jangankan orang tua, kepada orang lain pun, selain orang tua pun, tidak boleh kita membenci. Yang dibenci apanya? Perbuatannya. Dan untuk mencegah dia berbuat keburukan, amankan dia, cegah dia. Metode yang luar biasa, lebih baik mencegah daripada mengobati. Coba kedepankan. Jadi mencegah dengan mengobatinya. Oh, mohon maaf, makanya orang saya pinjam kata-kata ini. Ya. Orang gila itu masuk surga. ODGJ ya, ODGJ. Apa? ODGJ. ODG. Oh, iya kan ODGJ orang ya. dalam gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa, iya. ODGJ. ODGJ. Ya itulah. ODGJ. ODGJ. Iya, ODGJ. Ini masuk surga. Masuk surga, masuk surga. Nah, kita ini yang sekelilingnya ini yang harus mawas diri. Maka orang tua, sekali lagi, memiliki jasa yang tidak terbatas. Tidak terbatas, tak terukur, tak ternilai. Apalagi sosok ayah. Hari ini kita bahas tentang ayah. Ayah itu pemilik anak sebenarnya. Nama anak di belakang anak itu nama bapaknya. Nama bapaknya. Sekali, bahkan tidak boleh dirubah nasabnya itu. Tidak bisa, tidak bisa. Maaf, sekelas Rasulullah yang mulia pun diingatkan oleh Allah dengan mengganti nama Zaid bin Haritha menjadi Zaid Muhammad, kemudian dikembalikan Zaid bin Haritha. Tidak bisa. Anak angkat atau apa, tidak bisa. Tetap nasabnya ke bapaknya. Maka perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Dalam kondisi apapun, walaupun maaf, beda agama, walaupun kondisi tidak sempurna, walaupun kondisi ODGJ itu tadi, orang gila, orang dalam gangguan jiwa. Dalam gangguan jiwa, itu tetap berbuat baik, tetap berbakti. Tetap berbakti. Aduh, saya ingat kisah dalam kitab Irsyadul Ibad, petunjuk dalam jalan lurus, itu ada kisah orang tua, mohon maaf, yang dirubah menjadi binatang, maaf. Ini saya tidak sampai hati untuk menceritakannya sebenarnya. Dia tetap berbakti, dia tetap berbakti. Sosok Nabi Musa bertanya, siapakah temanku, sahabatku di surga? Adalah sosok anak yang merawat orang tua. Maka berbuat baiklah kepada orang tua dalam kondisi apapun. Masya Allah. Dia orang tuamu. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Pagi hari ini kita belajar ya, semoga keluarga kita semua sehat, semua bahagia selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau misalnya terjadi kecekcokan dalam hidup atau dalam rumah tangga, kita tidak pernah tahu apakah kita bisa memperbaiki atau tidak. Tapi mungkin kalau tidak bisa memperbaiki, akhirnya dampaknya adalah anak sendiri gitu ya. Dan ketika anak itu beranjak dewasa nih jamaah ada di rumah, ini harus ditanyain juga nih. Aku mau nanya sama Habib Usman. Kalau misalnya terjadi itu dalam ketika mereka dewasa, anak mau menikah, baik laki-laki ataupun perempuan, apakah tidak apa-apa kalau tidak izin dengan ayahnya?
ini menarik. Mohon penjelasannya Habib. Afwan Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Tidak sah seorang nikah tanpa adanya wali. Wali ini berarti adalah bapaknya, orang tuanya. Yang dikatakan adalah bapak kandungnya. Oleh karena itu wajib bagi seorang anak perempuan itu mengerti dan memahami siapa bapaknya. Dan juga harus mengetahui terjadi sebuah perceraian itu adalah gudarullah. Khairihi wa sarihi minallah ta'ala. Baik dan buruknya itu adalah kehendak Allah. Jodoh itu adalah takdirnya Allah. Mutlak hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah menakdirkan, tidak ada satupun manusia yang bisa melarangnya. Mungkin ini bisa jadi ujiannya, cobaannya, atau musibah yang terjadi dalam dirinya. Oleh karena itu, sebagai anak adalah wajib untuk berbakti kepada orang tuanya dan mengerti dan memahami aturannya sebagai seorang anak. Anak itu mengikutin, oh saya punya orang tua saya telah pisah. Dan kita harus berbuat apa? Berbuat baik terhadap keduanya. Yang laki-laki kita harus berbuat baik terhadap bapaknya berarti. Yang perempuan juga harus berbuat baik terhadap ibunya. Laki-laki atau perempuan sama, dia berbuat baik terhadap bapaknya dan ibunya. Ini adalah kewajiban bagi seorang anak. Dan haknya anak apa? Haknya anak adalah mendapat perhatian dari bapaknya dan ibunya juga. Dipantau, apabila dia anak perempuan harus dijaga dengan didikan yang baik. Diperhatikan. Sampai ketika kapan? Ketika sampai dia menikah. Jangan sampai dia bermaksiat, jangan sampai dia berbuat dosa, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang dilakukan orang tua adalah memperhatikan, merawatnya dan memberikan nafkah kepadanya. Lahirnya yakni adalah batinnya dan juga perkataannya, perbuatannya, perilakunya yang merupakan ini kewajiban sebagai orang tuanya. Sentuh anaknya dengan kalimat-kalimat yang baik. Sentuh anaknya dengan perilaku yang baik, ajak anaknya dan mengikuti aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang bapak adalah mengayomi dan menjaganya anak perempuan tersebut dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nafkahnya, dikasih pakaiannya, dikasih pendidikan yang layak. Oleh karena itu, ingat siapapun mereka yang mempunyai anak perempuan dan ingat anak perempuan dimanapun berada harus paham bahwasanya bapaknya adalah bapak kandungnya, dimanapun dia berada. Perceraian adalah gudarullah, kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga disampaikan Ustadz Maulana tadi, Zaid bin Haris, tetap Zaid bin Haris, bukan Zaid bin Muhammad. Bahwasanya apa? Itu menunjukkan bahwasanya apapun yang terjadi, anak adalah tetap anak dan anak hanya mengikuti aturannya sebagai seorang anak. Dan anak tidak boleh mengikut campuri urusan orang tuanya, karena bukan haknya dia dan juga bukan yang harus dia perdebatkan. Bukan harus yang dia ributkan, tidak. Karena apa? Anak tetap harus wabil walidaini ihsanan, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya dengan perilakunya, ucapannya, kata-katanya, tingkah lakunya, perbuatannya. Untuk apa? Untuk kita sebagai seorang anak mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang anak nih harus cari itu mana bapak kita, ya kan? Mana orang tua kita nih mau nikah besok, ya kan? Misalkan atau mau nikah bulan depan atau mau nikah 2 bulan lagi. Cari orang tuanya. Oleh karena itu cari mereka dengan pencarian yang baik. Kalau misalkan nggak ketemu, nggak dapat ayahnya, baru boleh pakai wali hakim. Nah, kalau misalkan ada kakaknya, pakai kakaknya yang lebih bagus lagi. Oh, ini ada kakak bapak saya. Oh, ini ada adik bapak saya. Oh, ini ada keluarga saya nih, ya kan? Ini ada bisa diwalikan oleh keluarga tersebut yang memang adalah walinya. Kalau misalkan nggak ada, baru pakai wali hakim. Itu adalah pilihan terakhir. Tapi yang terpenting adalah anak harus paham qadarullah. Itulah gunanya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sehingga memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa mendapatkan hidayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, Masya Allah. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik ya, sehingga nantinya ketika anak dewasa bisa mendampingi kita, menyayangi kita ya. Betul. Habib Usman seperti yang dijelaskan sama Habib Usman tadi. Tapi ingat lagi, anak adalah cerminan dari orang tuanya. Bagaimana nanti kita, bagaimana nanti anak kita juga nantinya, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah, sekarang aku mau ngejawab pertanyaan nih, yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Tapi aku baca dulu soalnya sebelum dijawab ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, siap ya? Nanti ya. Aku bacain dulu tapi pertanyaannya ya. Bismillah. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya sebelumnya jangan sebutkan nama saya. Enggak kata semua. Saya mempunyai ayah, dia mengalami kelumpuhan dan rusak saraf akibat kecelakaan.
Lalu saya bersama saudara lah yang selalu merawatnya. Ayah saya tipikal orang yang kasar dan selalu berkata kasar. Bahkan dengan mendiang almarhumah ibu sampai sekarang. Tapi saya selalu berbakti kepada ayah dan merawatnya. Ada kalanya saya sudah capek dan berdoa agar Allah mencabut nyawa ayah saya. Saya tahu tidak baik seperti itu, tapi tolong bayangkan ketika di posisi saya. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Mohon jawabannya Ustadz. Akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita. Ustadz Syahum, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Utsman, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap keringat, setiap air mata, setiap keletihan, kesusahan dalam merawat ayah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengingatkan ragima anfun, ragima anfun, ragima anfun. Celakalah seorang anak, merugilah seseorang ketika ia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya di usia senja, di usia tua, lalu tidak menjadikan mereka pintu surga baginya dengan merawatnya. Artinya sebenarnya jikalau kita mau melihat sisi positifnya, Allah memberikan jalan mendapatkan pahala dengan jalur berbakti kepada orang tua yang sedang lumpuh. Berbakti kepada orang tua yang mungkin bukan hanya lumpuh, tapi juga senantiasa berkata kasar. Banyak diantaranya di dalam kisah-kisah ataupun di dalam Al-Quran ditorehkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun. Maka subhanallah ternyata dapat pahalanya karena Fir'aunnya kasar. Karena Fir'aunnya semena-mena. Seandainya Fir'aunnya biasa aja, itu enggak terlalu sulit dakwanya dan enggak terlalu besar pahalanya. Namun semakin besar ujiannya, maka semakin besar pula pahalanya. Itu yang pertama. Nomor dua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Di awal juz 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman la yuhibbullahu al-jahr. Allah tidak menyukai al-jahr. Al-jahr itu adalah umpatan atau celaan secara terus-menerus, ejekan bil qauli illa man zulim, kecuali sedang terzolimi, ya. Jadi ternyata asbabun nuzul ayat ini ada seorang yang bertamu kepada rumah sahabat. Namun ternyata sahabat ini menelantarkannya. Lalu orang ini datang menceritakan, saya itu nginep di rumahnya ini, saya ditelantarkan, saya nggak dikasih makan, subhanallah. Maka turunlah ayat ini mengatakan Allah tidak menyukai ucapan demikian kecuali engkau sedang terzolimi. Maka Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya bahwasanya ini ayat mengindikasikan bahwa orang yang terzolimi itu adalah boleh mendoakan kepada orang yang menzaliminya. Jadi misalnya tadi pertanyaannya, boleh nggak kalau saya mendoakan ayah saya mati aja? Boleh nggak kalau saya mendoakan orang tua saya meninggal aja? Daripada nyusahin, udah diurusin tiap hari, kasar lagi mulutnya. Maka subhanallah Imam As-Sa'di mengatakan berdoa ketika terzalimi itu boleh-boleh saja meskipun itu adalah doa keburukan. Namun memaafkan itu jauh lebih baik daripada itu. Nah ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'ardahuma. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengungkapkan kembali bahwa ayat tadi yang kami bacakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim adalah salah satu ayat yang menjelaskan ketika seorang terzalimi itu adalah senjatanya satu-satunya adalah doa. Maka ketika dikatakan doa ini adalah senjatanya, maka orang yang terzalim ini boleh mendoakan kepada orang yang menzaliminya atau menceritakan secara terang-terangan orang yang telah menzalima. Si itu zalim, bapakku zalim sama saya, dia nggak pernah ngurusin saya, malah saya ngurusin dia. Cuman saya rasa itu adalah pintu surga dari Allah Subhanahu wa taala melalui seorang ayah yang kurang baik sehingga itu akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masya Allah, biar bagaimanapun ternyata ada pahalanya. Iya ya, apa yang kita dong, tapi lakuin itu ya. kan butuh skill bersabar. Nah itu Iya. kalau saya mau tanya Sony gimana caranya tuh? Kalau aku sih kayak lebih apa yang diajarin sama guru-guru Heeh. nih, aku praktekin ke rumah gitu. Pokoknya Langsung? iya langsung. Jadi Jadi habis live nih, praktek langsung nih. praktekin. Jadi kayak langsung belajar aja, dia Subhanallah. langsung dipraktekin sesuai syariat Islam yang diajarin gitu Ustaz Masya Allah, Syam. Alhamdulillah. Tapi Masya jangan sampai menjadi seorang ayah yang durhaka. Ayah durhaka maksudnya gimana? Ayah yang durhaka itu jadi jangan jadi anak durhaka. Ayah juga ada yang durhaka. Emang ada, bisa? ada kisahnya. Caranya gimana tahu? Jadi suatu ketika, Udah.
Selain satu ini. Oh, setelah yang satu ini baru suatu ketika. Ya udah deh, Ya tetap deh, Islam tetap itu jam- indah. Oh, ya udah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Oh, gak ada kisah.